Bismillahirrahmanirrahim. Babul mudabbari wal mukatabi wa ummil waladi. Bab tentang hal yang terkait dengan yang namanya budak mudabbar, budak mukatab, dan budak ummul walad. Ya. Al mudabbaru ismun maf'ul. Jadi mudabbar itu isim maf'ul. Wa huwa ar-raqiqul ladzi 'ulliqa idkuhu bi mauti maliki. Jadi budak mudabbar itu adalah sebutan bagi seorang hamba sahaya yang merdekanya, terbebasnya dikaitkan dengan meninggalnya sang majikan. Ya, jadi kalau tuannya sudah meninggal, ya, dengan apa itu, dengan perjanjian tertentu begitu ya, maka secara otomatis budak ini menjadi merdeka. Kemudian wa amma mukatab, wa ammal mukatab, sedangkan budak mukatab adalah huwa man waqa'at alaihil kitabah, yaitu budak yang merdekanya terkait dengan catatan-catatan tertentu, ya, atau ada pembayaran tertentu gitu. Jadi wa haqiqatul kitabati ta'liqu indil idkil mamluki ala adaihi malan aw nahwah. Jadi ada perjanjian tertentu, baik itu terkait dengan penebusan berupa harta benda, ya, atau hal yang lain. Gitu. Itu disebut budak mukatab. Jadi merdekanya tergantung bagaimana perjanjian, apakah dilunasi dengan harta benda tertentu atau dengan jasa-jasa yang lain. Sedangkan ummul walad, disebut ummul walad itu karena ini budak perempuan yang disebut dengan amat, ya. Budak perempuan itu namanya amat, kalau budak laki-laki namanya abdun. Seorang budak perempuan yang digauli majikannya kemudian melahirkan anak. Nah, itu namanya budak ummul walad. Jadi kalau sudah meninggal, ya, majikannya, maka secara otomatis budak wanita ini menjadi merdeka. Atau bahkan ketika melahirkan anak majikannya, hasil dari digauli majikannya itu, maka anaknya tidak kemudian ikut menjadi budak, enggak, karena dinasabkan dari ayahnya. Ayahnya seorang yang merdeka, berarti anaknya orang yang merdeka, tidak termasuk budak. Ya, itu hanya istilah. Insya Allah di Indonesia tidak ada, ya. Karena sudah tidak ada perbudakan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna rajulan, ada seorang laki-laki minal ansor, sahabat ansor yang bernama Midkar, ismuhu Midkar. Jadi seorang ansor ini bernama Midkar, a'taqa ghulaman lahu an tuburin, memerdekakan budak laki-lakinya setelah dia meninggal dunia. Walam yakul lahu malun aw ghairuhu. Akan tetapi, ya, seorang laki-laki dari Ansor ini tidak punya harta benda. Nah, fabalagha dzalikan nabiyya, cerita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasulullah bersabda, atau dia mengatakan, faqala, maka mengatakanlah orang ini, mayyashtarihi minni, siapa yang mau membeli budakku ini? Maka di fashtarahu Nu'aim bin Abdullah, maka kemudian dibeli oleh Nu'aim bin Abdullah bisa mi'ati dirhamin, dengan harga 800 dirham. Ya, maka setelah dibeli ini menjadi merdeka. Ini namanya mudabbar. Jadi saya misalnya punya budak si A, ya, karena saya tidak punya apa-apa, maka saya tawarkan, siapa yang mau beli budak saya ini, ya, tentu antuburin setelah saya meninggal. Berarti setelah saya meninggal, ya, maka budak ini menjadi merdeka karena sudah dibeli. Itu seperti itu. Hadis yang kedua, wa an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Amr bin Syu'aib, ya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mukadabu abdun ma baqiya alaihi min mukadabatihi dirhamun.
Budak mukatab itu adalah seorang hamba laki-laki, ya, ma baqiya alaihi, yang tersisa darinya mim mukatabatihi, dari angsurannya, dirhamun walau sedirham. Ada seorang budak, ya, yang ingin memerdekakan dirinya, ya, dengan cara diangsur pembayarannya, ya, maka harus dilunasi, ya. Jadi tidak boleh ada yang tersisa walaupun satu dirham. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Kemudian wa an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ihdakunna mukatab wa kana indahu ma yu'addi fal tahtajib minhu." Barang siapa seorang wanita yang memiliki, atau seorang idza kana ihdakunna mukatab, apabila ada seorang yang punya budak, ya, kebetulan budaknya ini perempuan misalnya. Perempuannya ini mukatabah, ya, siap mengangsur. Nah, setelah angsurannya lunas, maka budak mukatabah ini harus menutup auratnya. Begitupun sebaliknya, ada majikan ibu-ibu, majikan wanita punya budak laki-laki, maka majikan wanita harus menutup auratnya karena sudah menjadi merdeka. Kalau sudah merdeka berarti termasuk mahramnya. Itu, ya. Oke, wa an Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yu'addil mukatab bi qadri ma ataqa minhu diyatal hurri, bi qadri ma raqqa minhu diyatal abdi. Ini hampir sama dengan yang namanya budak mukatab itu, ya. Pokoknya intinya harus melunasi tebusannya terlebih dahulu. Ya, baik. Hadis yang terakhir di pertemuan kali ini, wa an Amr bin Haris, dari Amr bin Haris radhiyallahu an, akhi Juwairiyah, ya, saudara laki-lakinya Juwairiyah. Juwairiyah itu juga termasuk istrinya Rasulullah, Ummul Mukminin, ya, radhiyallahu anha. Qala, dawuh sapa Amr bin Haris, qala ma taraka Rasulullah tidak pernah meninggalkan, ya, inda mautihi, ketika wafat beliau, ya, meninggalkan apa? Dirhaman, uang walaupun sak dirham, wala dinaron, atau sedinar, ya, wala abdan, wala amatan, dan juga tidak meninggalkan budak baik laki-laki maupun perempuan, wala syai'an, dan tidak ada satupun yang ditinggalkan dari urusan duniawi, illa waglatahul baydha'a, kecuali keledai putih beliau, wasilahahu, dan pedang beliau, wa ardon, dan beberapa bidang tanah, ja'alaha, yang dijadikan oleh beliau sedekahatan, sebagai sedekah jariyah. Jadi Rasulullah itu tidak meninggalkan apapun juga urusan duniawi, kecuali keledai putihnya, ya, dan pedang, karena itu untuk persiapan perang berikutnya diwariskan oleh beliau untuk sahabat-sahabatnya, dan bumi tanah yang beliau miliki, ya, untuk kepentingan-kepentingan umat Islam yang diwakafkan. Jadi Rasulullah sudah bersih dari urusan-urusan duniawi. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut riwayat itu ada tanah di Bani Nadir, ya, dari pemberian Bani Nadir, dari Khaybar, dari Fadak, itu semua diberikan kepada daerah-daerah sekitar untuk kepentingan dakwah Islamiyah, diwakafkan untuk kepentingan Islam. Mudah-mudahan kita semuanya, ya, termasuk orang-orang yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini ada satu hadis juga yang luar biasa, jamaah sekalian. Wa an Abdullah bin Abbas qala Rasulullah ayyama amatin waladat min sayyidiha, ya, di fahiya khurratun ba'da mautihi. Ini sudah sama dengan tadi, ya. Oh ya, ini maksudnya. An Sahal bin Hunayf anna Rasulullah qala man a'ana mujahidan, barang siapa yang
mau menolong seorang mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah, Bapak Ibu. Mungkin ada yang berperang membela agama Allah, ya. Monggo mungkin ditafsirkan para guru agama atau para pejuang-pejuang agama Allah, monggo silakan. Au ghariman fi usratihi, atau orang yang menolong orang yang banyak hutang di dalam kesulitannya, ya, hutang yang memang kebutuhan primer, ya. Au mukataban, atau budak mukatab yang kesulitan untuk menebus dirinya, lalu kemudian panjenengan bantu, maka adzallahullahu yauma la dzilla illa dzilluh, akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat di saat tidak ada naungan kecuali naungannya. Mendapat pertolongan Allah yang luar biasa bagi panjenengan yang membela agama Allah atau membantu perjuangan orang-orang yang membela agama Allah, kemudian membantu orang yang dalam kesulitan, baik itu kesulitan hutang, kebutuhan, maupun seorang hamba sahaya yang ingin menebus kemerdekaannya dengan harta benda yang mungkin kurang bagi mereka. Insya Allah akan mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, barokah. Kita doakan juga para donatur kita, para sedekah-sedekah kita di Masjid Darut Taqwa, berupa uang, berupa snack atau apapun juga, mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.